Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Anti Korupsi. Dan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Hani Widya Kusuma dengan NIM 33 dan saya sendiri Adi Putu Kusna dengan NIM 35. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Heni Widya Kusuma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Korupsi, penyebab dan dampak dari korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok. Dari segi hukum, korupsi merupakan kejahatan koruptor. Oleh karenanya, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum serta undang-undang dan aparat hukum. Segi politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Segi sosiologi bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Segi agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu. Oleh karenanya, upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. 1. Konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. 2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 3. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. 4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. 5. Lingkungan yang tertutup mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. 6. Lemahnya ketertiban hukum. 7. Lemahnya profesi hukum. 8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. 9. Gaji pegawai pemerintah yang terlalu kecil. Dampak dari korupsi. Pertama, ada demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Korupsi di pemilihan umum dan di bidang legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Selanjutnya, ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat koruptor, dan resiko pembatalan penjajian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos niaga dengan mempermudah birokrasi, baru muncul kesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan jabatan baru, di mana korupsi menyebabkan inflasi ongkos juga. Korupsi juga mengacaukan lapangan perniagaan. Terakhir, kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintahan sering menguntungkan memberi sogok, bukannya rakyat puas. Suatu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia. Undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantas korupsi penguasa perang pusat nomor PRT. 3. Perpu 013/1950. 4. Undang-Undang No. 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. 5. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang memberantas tindak pidana korupsi. 6. TAP MPR No. 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 7. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 8. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
ke-9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. 2003. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi: 1. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, proses penganggaran, yang kedua, proses penyusunan kegiatan, yang ketiga, proses pembahasan, yang keempat, proses pengawasan, dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Prinsip-prinsip anti korupsi berikutnya adalah kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Yang berikutnya adalah kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya tergandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Penerapan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Penerapan mahasiswa dalam pencegahan korupsi yang pertama adalah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Yang kedua, menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi, karena pada intinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti atau berperan aktif dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan,
Korupsi dalam berbagai tindakan tetap saja banyak terjadi seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap hal yang biasa. Banyak nilai-nilai yang terabaikan, tidak sungguh-sungguh dijalani. Pendidikan memang jadi hal pokok untuk merubah keadaan ini. Akan tetapi, semua itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh lingkungan masyarakat serta lingkungan keluarga. Oleh karena itu, tugas kita sebagai mahasiswa untuk membangkitkan nilai-nilai prinsip anti korupsi singkat dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan bangsa di sebuah negara. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf jika ada salah kata. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Ulfah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.